Teman-teman, aku nggak akan pernah bosan untuk mengatakan kalau titik terendah seorang manusia itu adalah menjadi orang yang berperilaku seperti Roy Suryo, Tifa, dan gerombolannya. Itulah titik terendah seorang manusia. Nauzubillahimindzalik. Jangan sampai kita memiliki keturunan seperti orang-orang ini, dengan kelakuan seperti orang-orang ini. Semoga dijauhkan Tuhan 7 turunan, jangan sampai ada keturunan kita yang seperti mereka. Mereka tidak pernah memikirkan apa itu dosa, mereka tidak pernah peduli apakah kata-kata mereka itu menyakiti orang lain. Yang mereka pikirkan adalah uang, kekuasaan. Itulah sebenarnya, seperti yang dikatakan Tifa, itulah diri mereka yang sebenarnya. Jadi setiap yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi, itu sebenarnya adalah kelakuan mereka sendiri. Orang-orang seperti ini tiba-tiba mendapat privilege oleh negara kita. Tiba-tiba saja hukum seolah memberikan mereka banyak peluang untuk mencoba menghindari pokok perkara. Lalu mereka menuduh kalau Pak Jokowi yang takut untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Itulah himaknya itu, kalau kata orang Medan. Kalau teman-teman melihat acara tadi malam di Rakyat Bersuara, disitulah kita lihat kerendahan akhlak dari seorang yang mengaku keturunan bangsawan. Sama sekali nggak ada akhlaknya. Memalukan di depan para mahasiswa, dia berperilaku seperti itu. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan olok-olok, sampai kena tampol sama seorang profesor. Siapa di antara kalian yang merasa terwakili sama Bapak Alim? Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya, para penuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka pada kelimpungan, mereka pada sibuk untuk bagaimana menghindari pembuktian yang selalu mereka gembur-gemburkan. Kalau ijazah Pak Jokowi itu, ada yang mengatakan si Tifa 93 sekian persen, dan si Panci 99,99% palsu. Segala macam cara mereka lakukan untuk menghindari itu. Dan ironisnya, hukum kita malah memberikan jalan kepada mereka. Persidangan si Tifa, pembacaan dakwaannya yang seharusnya berlangsung pada tanggal 6 Agustus, tiba-tiba saja dibatalkan karena hakimnya sakit katanya. Dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 Agustus, di mana sehari sebelumnya si Tifa mendapat jadwal untuk sidang pra-peradilannya. Itu bagaimana menurut teman-teman? Apakah itu memang sudah direncanakan? Apa itu memang berjalan dengan alami? Bahkan Bang Pitra Ramadhani, salah seorang tim hukum dari Pak Jokowi, dengan tegas mengatakan bahwa di kalangan mereka, di kalangan intelijensi yang mereka gerakkan, mereka menemukan surat dari Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda sidang pokok perkaranya si Panci dan kawan-kawan. Sungguh memalukan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menampilkan beberapa klip yang mungkin membuat kita geleng-geleng kepala dan berdoa dalam hati agar kita dijauhkan dari orang seperti yang namanya si Roy Suryo ini. Kita mulai dari video yang pertama. Benar, ada peneliti, ada surat bukti sertifikatnya. Dokter hukum nggak ngerti legalisasi apa dokter MM nggak jelas. Peneliti itu nggak perlu legalisasi. Peneliti itu ada sertifikatnya abal-abal. Ngajar Pak. Nggak kelas. Nggak ada itu
itu. Bentar, pelan-pelan. Sertifikatnya Satu-satu biar ada jelas. nggak? Satu-satu biar jelas. Jadi gini. Sertifikatnya ada nggak? Oke. Itu baru apa peneliti yang Oke, sah. sebentar. Pak Halim, saya duduk sini biar Pak Halim tenang Mantap deh. Bapak ini. Kamu itu ngomong nyosor saja. Tenangkan dulu kalau perlu bawa ke rumah sakit ini. Pasan Ini banting. udah parah ini. Ini nggak ada sopan Ini ini. bawa ke rumah sakit aja. Halim, enggak. Jelas. Memang Mas, dasar oke, mulut oke. congor yang nggak jelas juga. Oke. Ini ngomongnya jelek banget ini. Ini ngomongnya jelek banget nih. Iya, nanti. Ini ngomongnya Nih, jelek banget saya udah nih. lagi tenangin Mas Roy. Seluruh Nih, Indonesia jangan. lihat nih Nanti ngomongnya. dimarahin sama Bawa Mas ke rumah Lukas. sakit aja Nggak, deh, udah. bentar, saya mau tanya. Kamu yang saya mau ke grogol nanti ya. Oke. Udah kumat kamu di sini. Enggak, rumah sakitnya udah Ketawanya itu. berubah ganti. Apa yang kamu mau itu? Pak Halim, saya mau Nah. tanya. Ya udah ke saya. Gak ada sopan ya emang. Gak ngerti kita gimana cara orang tuanya mendidik dia ini sampai udah tuanya nih kelakuannya kayak gini. Padahal dia katanya keturunan bangsawan kan. Sama orang yang lebih tua dari dia nggak sopan. Padahal yang dihadapinya ini profesor bidang hukum. Dia bukan orang yang mempelajari soal hukum, tapi dia merasa lebih tahu. Dan dia lebih mengarahkan kalau penasihat ahlinya itu, si Didit itu, lebih ahli dari bapak ini. Padahal karena mereka sama-sama pernah jadi napi kali, makanya saling bersinergi. Ini Didit ini kan mantan napi. Itulah orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini. Hampir semua orang-orang yang problematik hidupnya. Video berikutnya. Ini video ini memang harus diulang. Inilah jejak digital, bagaimana perasaan jutaan rakyat Indonesia, mungkin bisa dikatakan puluhan juta rakyat Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia terwakili sama Bapak Halim ini. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005 2010. Ayo. Coba. Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Nah, sebelah sini, Pak. Kita lihat ya, siapa yang Yang mulai. mana Anda mau bertanya? Ini egalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi egalisir. Betul. Bukan, ini Berarti ini asli dengan fotokopinya. parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi, Pak. Udah Menurut kayak orang Mas Roy. gila Ini dia. loh, ini loh. Nih lo. Udah. Keluarin dia. Untung masih dikeplok kayak kertas. Kalau aku digitukan, habis kau. Kekerasan itu keluar saja. Udah. Parah ini. Jadi gini Man, kan, ini parah ini. Kalau Man. pakai kertas saja heboh setengah mati. Dia mukul. Lebay acaranya. Kamu kan mau robek. Pengacara Iya, Roy, oke. yo. Dia tepis itu refri, bukan dipukul. Yang kurang ajar. Ya. Nanti silakan. Udah bersurat tadi. Gak malu dilihat mahasiswa. Sorry, maaf ya. Gini, Kita kembali saat lagi. Saat lagi kita akan kembali. Oke. sebagai pengacara Jangan sok heroik kau Repli. Klien kau yang salah. Video berikutnya. Kita ulang lagi yang tadi ya. Ini memang jejak digital si Panci ini akan dia kenang seumur hidupnya. Hina ini orang itu. Malu ya kita lihatnya ya. Tadi awalnya Aiman tertawa loh ketika si Panci itu menempelkan kertas di depan wajah Pak Halim. Mungkin Aiman gak menyangka kalau Bapak ini merasa harga dirinya itu direndahkan sama mantan napi. Dia ini spontan aja, dia langsung tepiskan. Masih mending ditepis pakai kertas. Oh, kalau aku entah. Ini ya. Ini adalah salah satu hal yang paling membuat si Panci ini malu seumur-umur. Ini kita coba lihat ya, bagaimana si Panci ini dibuat malu oleh seorang mahasiswa sampai ke tulang-tulangnya. Seorang mahasiswa dengan menggunakan KHS kartu hasil studi di mata kuliah yang ini kodenya UN itu universitas, ya. Dia nilainya adalah C. Ini C ini. Harusnya nggak lulus ini. Universitas maksudnya MKDU. Iya, MKDU. Mata kuliah Iya, dasar jadi umum. ini nggak layak lulus. C. Kok oke. bisa dia lulus gitu loh. Coba pakai ini. Kok orang lulus gak Pakai ada pengen sih? coba. Silakan aja, pakai mic, makanya. nggak apa-apa. Cek. Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana?
Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya, MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi? Bahasa Inggris dan pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus. Kelihatan ya kalau si Panci ini waktu kuliahnya tuh nitip absen aja dia. Aku dulu MKDU ku ada pelajaran statistik. Dapat C. Semester berikutnya diulang lagi dapat A. Terus masalahnya di mana? Ini kan masih semester ganjil ini yang ditunjukkan KHS-nya Pak Jokowi semester ganjil. Dan terus yang pasti ya, yang ada nilai C-nya di nilai akhir tuh ya si Panci ini. IPK dia cuma 2,6, asalkan tahu 2,6 dan Pak Jokowi 3,25. Mana lebih pintar? Yang jelas nggak lulus itu, yang pasti ada nilai C-nya. Nggak mungkin IPK 2,6 itu nggak ada nilai C-nya. Dia 2,6. Itu pun dia malu-malu jawab ketika wartawan Kompas bertanya ke dia. Berapa IPK dia? Lama dia baru jawab. Yang sebenarnya di atas 2,5 sedikit itu ya dia. Video berikutnya. Inilah orang yang paling merasa paling UGM dia nih. Hanya menunjukkan ijazah saja, rekam jejaknya Pertanyaannya harus dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya? Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumen Kan tidak itu benar. Mas Roy. Pertanyaannya 99% udah dijawab. 99,%. Yang jelas skripsinya palsu. Udah. Skripsi palsu itu tidak ada ijazah karena asli. prosesnya janggal, Pak Roy. yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih registrasi ulang, Ya. dari dasar jadi sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak Ya, mengerti? itu aja udah memelesetkan konteks gak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Gak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak, emangnya jenengan yang buat Mas? Bukan Kalau saya sopan anak Profesor UGM. menghadapi yang Tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? anak UGM. Anak semester 1 S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Saya mau 2 kali S2 Pak, ini. sekarang kayak gini, Gimana kayak gini sih? bener gak? Gak gini, Pak Firman. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh sekarang ini benar. Saya akan uji bener gak? Kalau macam kau yang paling UGM itu. Terkejut kok kan? Lihat, bukan cuma kau yang UGM, tapi kau yang bikin malu alma mater kau sendiri. Video berikutnya. Nanti bergantian. Dan nggak oke. pernah baca ada itu. udah pakai saya 5 sekarang tuh gak usah ngundang termul. Nanti saya berikan Ngundang kesempatan. termul tuh jadi ratingnya Iya. turun lagi rakyat bersuara. Itu 2 minggu yang loh. lalu tuh bagus. Oh, dengar rakyat bersuara Roy tanpa Satang termul. masih Panci. Ini termul itu percuma aja deh. Udah. Tahu soal Oke, oke. hukum. Nanti Parah memang kalau nanti termul di, tuh ya kayak nanti gini. dibalas, nanti dijawab Nanti dijawab atas dan argumentasinya. Silakan. Panci. Silakan. Nanti saya berikan Nah kesempatan. itu non eksekutorial. Biasanya di bidang administrasi itu kalau di TUN itu tidak ada semacam Ya, boleh. Yang mereka hadapi orang yang sering berperkara di pengadilan, pengacara yang sering berperkara, bukan kayak pengacara nih kalau nggak ada kasus Pak Jokowi, nggak pernah sekalipun tahu kita berita mereka ada di persidangan, apalagi si Didit itu. Ini ya, orang yang melibatkan diri dalam ijazah Pak Jokowi, ingin cari duit di ijazah Pak Jokowi, ingin pansos ini, mantan wartawan ini. Ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan Punya beliau bukti, berkuliah. punya asumsi. Tadi Mas ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mengatakan Bapak Pak Jokowi bilang, Bapak itu tahu sampingnya itu Saya ingin penipu tanya. ulung. Yang di sebelah dia duduk tuh penipu ulung. Begitu banyak peristiwa yang membuat para tersangka terdakwa sekarang ini begitu banyak mendapat manfaat ya, perhatian gitu dari
keuntungan lah dari kasus mereka. Nggak ditahan, kemudian bebas melakukan prapit berkali-kali dengan memanfaatkan KUHP yang baru. Itu adalah hal yang seakan-akan mengangkangi hukum di Indonesia. Jadi wajar kalau relawan Pak Jokowi akhirnya berkesimpulan bahwa kasus ini memang sudah bukan masalah hukum lagi, tapi sudah masalah politik. Kita dengar kemarahan Fitra Romadhoni. Dalam waktu dekat, tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siap. Dan kalau perlu, kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin. Bahwasannya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Anda lihat sendiri, begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi dalam mengawal kasus ini. Jadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, copot dan pecat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merdeka! 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 Tapi kan ada pendukung Pak Jokowi. Beda sama kau, pendukung kau itu aja. Emak-emak sama ini, sama para lansia ini. Yang sekarang diamkan semua. Dan dengar apa kata Pak Jokowi. Oh, dengar di panci. Ijazah Pak, kemarin kan eksepsinya Pak Dr. Rifa sempat diterima, kemudian sempat terhenti. Kemudian besok lanjut lagi, tanggapannya seperti apa? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan, biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Beda memang aura orang baik itu ya. Dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Beda memang. Kalau siap hadir, kalau Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. ya. Ini sudah masuk pokok perkara kok, di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Mestinya. Beda memang. Kita tengoklah, umur Pak Jokowi jauh lebih tua dari si Panci itu. Tengok mukanya itu. Dia bilang Pak Halim itu sakit-sakitan. Baru kau ditangkap, Pak, dimasukkan ke ini, dijemput kau, udah langsung naik gula kau. Kau yang penyakitan, gak sadar diri kau. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian melihat video ini melintas di timeline kalian, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Mari kita bersama-sama untuk terus melawan hoax dan ujaran kebencian, terutama yang dilakukan oleh orang-orang ini, para pembuat gaduh di negara kita ini. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu Pak Jokowi. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam. Tapi sebelum ditunjukkan, ijazah ini ya tidak akan terbit tanpa adanya disertasi. Nah inilah disertasi, karya tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Ini bedanya disertasi asli dan tidak ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan ya Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka. Jadi kalau jelas asli ada semua ini bukti-buktinya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Disertasi aslinya. Ini saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah.
Dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu. Memang mau nyumbang kalau saya ada tragedi di rumah. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Itu nggak. Nih disertasi aslinya. Aslinya. Cuman satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal tak bisa tak selamatin kan ketika rumah kebakaran. Itu baru silakan, itu nggak ada yang namanya disertasi aslinya. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah.